pun sampai konsul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan saya terkait dengan kita persiapan untuk aplikasi drainase cepat, untuk survei drainase cepat yang akan kita laksanakan pada tahun anggaran 2022 ini. Nah, ini ada kebutuhan mendesak bahwa Jakarta membutuhkan data mendesak terkait survei drainase cepat ini untuk mengetahui kondisi drainase kita. Oleh karena itu, hari ini kami kumpulkan Bapak Ibu sekalian untuk nanti mendapatkan penjelasan dari narasumber kami, Mas Yoga, nanti akan memaparkan terkait teknis-teknis pelaksanaan survei drainase. Kemudian mengingat waktu yang sangat singkat untuk survei ini, karena Jakarta hanya target 1,5 bulan, ini kami minta disampaikan nanti ke tim leadernya masing-masing, agar dibentuk tim khusus untuk melakukan survei drainase cepat ini di lokasinya masing-masing. Terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan, nanti akan disampaikan oleh Mas Yoga. Mas Yoga, monitor Mas? Monitor Pak, siap. Baik, nanti tolong disampaikan teknis pelaksanaan surveinya. Kemudian izin karena ada beberapa rapat mendesak, mungkin nanti di tengah-tengah rapat saya mungkin akan meninggalkan rapat duluan karena ada rapat di sebelah drainase Loha. Untuk rapat selanjutnya nanti Mbak Intan yang akan memimpin lebih lanjut ya Mbak Intan ya. Mbak Intan monitor. Demikian kira-kira teman-teman untuk Mas Yoga mungkin bisa segera disampaikan ke teman-teman terkait teknis pelaksanaan dari drainase cepat ini Mas Yoga ya. Baik Pak. Baik, saya persilakan Mas Yoga. Teman-teman mohon atensinya ya. Nanti kalau ada kurang jelas, silakan langsung ditanyakan. Sehingga pada waktu pelaksanaan di lapangan, sudah jelas, tidak ada keraguan-raguan begitu. Nanti kontak personnya Mas Yoga juga kasihkan. Untuk siapa tahu ketika di lapangan, teman-teman memerlukan bimbingan begitu. Kami persilakan Mas Yoga ya, untuk waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PPK Perencanaan, Bapak Artamana, dan Pak konsultan, Bapak Ibu konsultan di tempat, saya akan menjelaskan secara singkat sosialisasi inspeksi cara cepat drainase jalan. Survei ini menggunakan cara cepat. Untuk itu diharapkan hanya 10 menit bisa mensurvei 100 meter di kanan dan kiri jalan nasional untuk kebutuhan paket perencanaan. Lanjut, survei ini merupakan kondisi web base terdiri dari yang intinya mengambil data kondisi dan tingkat keberfungsian dari drainase. Inspeksi cara cepat ini tujuannya untuk mendapatkan indeks kondisi drainase permukaan mulai dari angka 1 sampai 5, di mana angka 1 adalah baik sekali dan 5 ada rusak berat. Dasar hukumnya sesuai dengan Permen PU nomor 11 tahun 2010, Permen PU nomor 13 tahun 2011, dan Permen PU nomor 19 tahun 2019, di mana saluran tepi jalan drainase wajib keberadaannya dan wajib pula untuk dikelola. Untuk itu perlu inventarisir kondisi. Tujuan dan manfaatnya ini merupakan membantu pemilik aset dari Bina Marga untuk pemantauan, pengendalian, pemeliharaan dalam meningkatkan keamanan fisik, keberfungsian, dan penyediaan informasi cepat untuk menyusun program penanganan yang tepat dan mempertahankan umur layanan sistem drainase jalan. Lingkup dari survei ini terdiri hanya 6 ini saja, mulai dari kemiringan perkerasan jalan, kemiringan bahu jalan, dan tentunya saluran tepi sebagai inti roh dari survei ini, kemudian keberadaan inlet, dan kemudian outlet, serta cross drain atau gorong-gorong. Inspeksi ini dilakukan pada ruang milih jalan dan ruang pengawasan jalan, digunakan untuk melihat keberfungsian drainase secara visual. Untuk hasil-hasil survei yang sudah diinput dari HP, bisa dilihat bisa diakses melalui bit.ly drainase BM. Dan hasil ini perlu dicatat dan jelas sesuai standar. Dan hasilnya bisa dilaporkan bentuk tabulasi. Kemudian kriteria keberfungsian elemen drainase jalan, di mana intinya keberfungsian elemen drainase ini dapat mengalirkan air dari permukaan jalan sampai dengan outlet badan air. Kemudian menghindari terjadinya kerusakan terhadap perkasan jalan, dan kondisi dasar keberfungsian elemen drainase mengalirkan yaitu 80-100%. Jika terdapat gangguan seperti sampah,
endapan sedimen, berarti kondisi drainase itu tidak sesuai. Untuk kemiringan perkerasan jalan, di mana untuk aspal yaitu dan perkerasan beton itu kemiringan diminta 2-3% terhadap front as jalan. Jika kurang dari itu berarti tidak sesuai. Kemudian untuk bahu jalan juga sama, bahu jalan harus rata dengan permukaan tepi lajur perkerasan, dan bahu jalan memiliki kemiringan menuju saluran drainase. Jika bahu jalan tidak lebih tinggi daripada badan jalan berarti dianggap tidak sesuai. Kemiringan sekitar 2%. Ini contoh kemiringan bahu jalan yang tidak sesuai, seperti banyak ditemui oleh rumput, kemudian adanya beda elevasi antara badan jalan dan bahu, ini dianggap kondisi bahu tidak sesuai. Kemudian bahu jalan yang lebih tinggi daripada badan jalan, ini merupakan kondisi tidak sesuai. Untuk saluran tepi, ini jika terdapat kerusakan, baik seperti retak, pecah, runtuh, longsor, gerusan, dinilai jika kondisinya 50%, kondisi membuat air tidak bisa mengalirkan menuju outlet, itu dianggap tidak berfungsi, seperti banyak sampah, banyak endapan, dan sedimen. Untuk inlet hanya terdiri dari 2, yaitu gutter inlet dan inlet. Nah, gutter inlet ini biasanya di daerah perkotaan. Untuk di daerah seperti di luar kota dengan bahu jalan tanah, itu dianggap adanya hanya tali air, dianggap tidak ada inlet. Dan diberi keterangan bahwa di situ tidak ada inlet, yang ada tali air. Kemudian jika pada saat survei dalam seumpama dari STA 0 sampai 100 meter bertemu dengan outlet, maka outletnya juga dimasukkan. Dan di situ juga dilihat keberfungsiannya, mulai dari jika outlet tersebut dianggap tidak sesuai, jika terdapat endapan lumpur, banyak sampah, rumput liar, dan aliran air tidak mengalir, itu dianggap outlet tidak berfungsi. Dan juga jika ada cross drain atau gorong-gorong, juga dinilai apakah disebut gorong-gorong tersebut berfungsi atau tidak. Ini adalah nilai indeks keberfungsian dari kondisi drainase permukaan, mulai dari angka 1 sampai 5, di mana kondisi 1 itu masih baik sekali hingga 5 rusak berat. Langsung ke pelaksanaan survei secara bagan alur, kemudian menentukan lokasi, inspeksi mode cepatnya, kemudian mempersiapkan data sekunder apabila ada, seperti peta hidrologi, plan profil di lokasi jika memiliki, kemudian persiapan alat. Alat terdiri dari 2, yaitu HP yang sudah terinstall 2 aplikasi, yaitu aplikasi ArcGIS Survey 123 dan timestamp untuk foto. Kemudian alat meteran dan roll meter untuk mengukur STA, mulai dari STA 0/20 meter kita akan menginput data. Dari sini kita bisa melihat langsung jika memenuhi, langsung ke pelaksanaan survei. Setelah pelaksanaan survei, perekaman data, mengirim data hasil survei, dan membuat laporan di kantor. Setelah itu selesai. Pertama yang dipersiapkan juga jangan lupa data nomor ruas jalan sesuai dengan SK jalan yang terbaru. Ya, sekarang yang masih ada masih fungsi jalan sesuai Kemen PUPR tahun 430 tahun 2022. Kemudian ini data sekunder jika memiliki plan profile di lokasi tersebut yang akan disurvei. Nah, sebenarnya secara teknis terdiri dari 3 orang yang akan diinput di dalam aplikasi. Pertama, penanggung jawab, kedua, pelaksana inspeksi, ketiga, asisten pelaksana. Biasanya penanggung jawab mengawasi jalannya survei, pelaksana inspeksi yaitu orang yang menginput, dan ketiga, asisten pelaksana ini yang mengukur dari roll meter pada saat survei dilaksanakan. Ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut yang terdiri dari beberapa
elemen mulai dari kemiringan, perkerasan jalan, bahu, saluran, inlet, outlet, gorong-gorong, dan catatan. Langsung ke petunjuk menggunakan formulir digital inspeksi cara cepat drainase. Tampilannya terdiri dari informasi umum, data teknis pengisian lokasi, kemudian per segmen pengisian data drainase. Pertama yang diisi adalah nomor provinsi untuk Jawa Timur 28, kemudian nomor ruas jalan tergantung lokasi survei, dan nama ruas juga ditulis sesuai dengan SK. Terus dilihat tipe jalan. Tipe jalan ada yang two lane dengan tidak terbagi, ada two lane 2 arah, ada 4 lane tidak terbagi, tidak ada median, tidak ada kerep, ada 4 lane terbagi atau 6 lane terbagi. Kemudian tanggal survei juga diisi, kemudian nama petugas dan penanggung jawabnya. Terus arah pengukuran bisa dari arah normal atau opposite biasanya. Posisi survei bisa di kiri, di tengah jika di tengah ada saluran, atau di kanan. Jadi dari kiri ke kanan ini biasanya ada 2 orang di sebelah kiri dan sebelah orang di sebelah kanan. Untuk cuaca tergantung kondisi di lapangan. Kemudian untuk GPS ini otomatis sesuai HP yang digunakan. Jika tidak pas bisa disesuaikan secara manual. Dan jangan lupa ditulis STA pada saat survei, itu di STA berapa. Kan STA surveinya ini per 100 meter. Kemudian untuk segmen pertama per 20 meter itu dilihat mulai dari kemiringan perkerasan jalan sesuai atau tidak, sesuai kron 2% atau 3%, kemudian kemiringan bahu jalan, jika tidak ada bahu, biasanya di jalan kota, dari perkerasan jalan, kemudian langsung ada trotoar, tidak ada bahu, ya ditulis tidak ada bahu, jika tidak ada. Kemudian saluran tepi, keberadaan ada atau tidak, jika ada ditulis, kemudian inlet ada atau tidak, outlet juga sama, gorong-gorong juga sama. Kemudian catatan di sini lebih ditekankan pada di situ terdapat endapan atau ada sampah atau kemudian lebar dari saluran dan tinggi saluran. Karena ini survei cepat, maka dari pihak developernya Jakarta tidak diberi dimensi, jadi kita memberinya di catatan. Jika sudah, maka bisa dikirim ke server, di send, atau di save di draft, di outbox, nanti bisa diedit kembali. Ini jika sudah selesai. Kita langsung praktek saja. Langsung dari HP ini yang harus wajib diinstal yaitu aplikasi survei ArcGIS 123, bisa diambil di Play Store. Kemudian dan juga timestamp untuk pada saat kita mengisi gambar. Kita langsung buka survei 123. Kemudian kita harus memasukkan kelola koneksi ArcGIS yang bagian 2, yaitu yang di sebelah sini, kelola koneksi ArcGIS. Kemudian tambahkan koneksi. Ditulis GIS portal Bina Marga .pu.go.id
ArcGIS. Tambahkan jika sudah kembali masuk, pilih masuk dengan Direktorat Jenderal Bina Marga. Kemudian menunggu sampai ada sampai muncul survei cepat drainase. Dan setelah ini kita harus login. Loginnya menggunakan BPPJN Jatim Bali dan passwordnya BPPJN Jatim Bali 123. Itu passwordnya. Nah, kemudian kita pilih inspeksi cara cepat drainase jalan. Nah, di sini kita mulai kumpulkan. Pilih yang kumpulkan. Kemudian kita isi nomor provinsi, Jawa Timur, nomor ruas jalan seumpama depan kantor P2JN, yaitu Waru Batas Kota Sidoarjo. Kemudian kita lihat seumpama dia jalan 4-lane terbagi karena ada median. Tanggal survei sesuai tanggal surveinya sekarang. Petugas seumpama 2 orang, 1 orang pencatat, 1 orang operator HP. Kemudian penanggung jawab surveinya juga ditulis. Survei tergantung di lokasi, yaitu normal atau opposite. Ini seumpama normal, kemudian berada seumpama di sebelah kiri, di jalur normal, cuaca cerah. STA ini ditulis, STA mulai dari berapa pada saat survei. Jika dimulai dari 0, kemudian kita mengisi di segmen pertama 0 sampai 20 meter. Otomatis GPS akan mendeteksi, dilihat perkerasan aspal sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai kron 2%, maka sesuai. Kemudian bahu, jika bahunya bahu dari tepi jalan menuju saluran drainase sesuai, dipilih sesuai. Jenis bahu disesuaikan dengan kondisi, apakah dia dengan perkerasan aspal, beton, tanah, atau tidak ada bahu jika langsung ke trotoar. Seumpama di sini aspal. Nah, ini bisa difoto langsung menggunakan pilihan foto atau menggunakan yang sudah disimpan dari HP. Kemudian saluran tebi ada, dia dilihat dia terbuka tertutup. Jika tertutup berarti terdapat tutup pada seumpama ini tertutup. Kemudian jenis konstruksi dia beton seperti Yudit. Kalau kita tidak tahu beton bertulang, dipilih beton saja. Bentuknya
segi 4 atau trapesium biasanya segi 4. Kemudian dilihat berfungsi, dia di situ dapat mengalirkan air atau tidak. Jika ya, dipilih ya. Kemudian, nah di sini inlet. Jika kita menemukan ada inlet, diisi ada. Jika tidak ada, langsung pilih tidak ada saja. Dan kalau bisa langsung ambil foto juga. Kemudian outlet juga sama. Jika dalam 100 meter di 20 meter itu ada outlet, dipilih ada dan dijelaskan sesuai tingkat keberfungsiannya, mulai dari berfungsi, tipe, dan jenisnya. Jika tidak ada, pilih tidak ada. Jika ada gorong-gorong, dipilih ada gorong-gorong atau tidak ada. Jika tidak ada, pilih tidak ada. Nah, catatan di sini digunakan untuk menulis lebar dari saluran, seumpama lebarnya hanya 1 meter, kemudian kedalaman dari saluran, karena dari survei cepat ini tidak dikasih opsi checklist, jadi kita harus mengisi sendiri, seumpama kedalaman 60 cm. Kemudian kita lanjut di segmen kedua, hampir sama pengisiannya. Ini juga sama, bisa diisi seperti tadi. Kemudian lanjut ke segmen keempat. Segmen 40 sampai 60. Jika ada inlet diisi, terbuat dari apa inletnya? Jenisnya hanya ada 2, kerep atau gutter. Jika tali air tidak usah diisi, berarti dianggap tidak ada. Lanjut ke segmen 60 sampai 80. Lanjut sampai segmen terakhir. Jika di segmen terakhir menemukan gorong-gorong atau outlet, itu wajib diisi. Outlet di sini hampir sama dengan saluran, terbuat dari beton atau pasangan batu, tipenya juga diisi. Berfungsi atau tidak ini dapat dilihat dia mengalir atau tidak, atau banyak sampah atau kering. Dan juga kalau bisa difoto di lapangan jika menemukan. Jika sudah, langsung di-save. Nah, ini terdiri dari 3. Bisa lanjut survei untuk maju ke STA selanjutnya, atau langsung dikirim jika sudah selesai. Kalau belum ingin melanjutkan nanti, dipilih disimpan di kotak keluar untuk dilanjutkan nanti. Saat ini saya pilih kirim, agar terkirim di server. Nah, ini dapat datanya ada di sini. Langsung terhubung ke server. Demikian cara cepat inspeksi cepat drainase, bisa dilanjutkan kembali ke moderator Ibu Intan. Terima kasih Mas Yoga.
Jember telah memaparkan tata cara pengisian pada aplikasi drainase cepat. Kami akan mengirimkan file rekaman Zoom dan paparan lalu cepat. Bila ada pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Saya Firman dari konsultan. Nah kalau misalkan nanti, kalau misalkan kita foto, misalkan salurannya tertutup, itu gimana ya? Kalau misalkan di perkotaan kan salurannya tuh kita nggak kelihatan. Nah bagaimana gitu pas pengisian, waktu pengisian fotonya? Di foto aja dari atas Pak, ditunjukkan bahwa di situ salurannya ada juditnya, ada tutupnya, nggak apa-apa. Demikian. Terus kalau ini kan datanya langsung ke Bina Marga ya Mas. Nah Ya. kalau misalkan kita untuk data kita sendiri bisa diunduh atau gimana ya Mas? Misalkan kayak data ini langsung bisa diunduh di link yang akan di paparan akan di-share, itu bisa diunduh, nanti bisa diekspor ke tabel Excel. Oh, diekspor ke tampilan Excel. Oh ya. Makasih. Baik Mas. Baik. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Didi. Ya. Ini Pak Yoga, materinya tolong bisa di-share, Mbak. Baik, Kita akan pelajari. saya share di chat di sini Pak ya. Ya, betul. Akun untuk masuk juga saya share di chat tersebut. Ya. Firman, itu akunnya di share-nya juga ya, akun masuk. Ya, akunnya juga sudah saya share. BPJN Jatim Bali dan passwordnya BPJN Jatim Bali 123. Pengaturannya, Pak. Baik Pak, Bu ada lagi pertanyaan? Bu Intan, Iya Pak. saya mau tanya ini yang wajib kita lakukan apa? Yang wajib kita lakukan survei ini untuk daerah efektif saja atau bagaimana, Bu? Seluruh ruas Pak. Ya? Seluruh ruas jalan. Seluruh ruas jalan? Iya. Terpisah ya Pak ini? Ini terpisah ya? Bukan survei Ruas detail jalan. ya Pak, survei cepat ini. Survei cepat ini ya? Ya, kita inventarisasi, bukan survei detail. Sore Bu Intan, Iya Pak Joni. terkait survei drainase ini, segmennya itu 100 meteran atau 20 meteran ya? Pak, putus-putus. Mendoan ya. Untuk segmennya ini 20 meteran atau 100 meteran ya? Karena di checklist kan 20 meteran. Tetapi Pak Yoga tadi di awal menerangkan kalau segmennya 100 meteran. Memang data surveinya itu dalam satu kali survei itu 100 meter Pak, satu titik. Namun datanya terdiri dari 2/20 meter dari aplikasinya. Datanya mengisi per 20 meter. Demikian. Tapi hasilnya nanti dia satu titik, satu koordinat 100 meter itu Pak. Oh baik, berarti apa yang kita survei itu segmennya untuk rinciannya di 20 meteran ya Pak ya? Benar, demikian Pak. Satu segmennya kumulatif di 100 meter. Benar.
Untuk indeks penilaiannya ini lebih pada fungsionalnya ya Pak ya, Ya, bukan di apa namanya kondisi fisik ya. benar. Kondisi fisik dia dapat mengalirkan air atau tidak. Jika tidak dapat mengalirkan air banyak sampah 50%, maka dianggap tidak berfungsi atau mengendap seperti itu, Pak. Kalau kondisinya fisik retak-retak begitu gimana Pak? Apa kita biarkan dengan analisa tetap baik atau perlu perbaikan? Gimana Pak? Bisa ditulis di catatan, Pak, itu, Pak. Di catatan. Oh ya baik Pak. Terus mengenai untuk lebar dan dalamnya saluran, untuk deformnya itu kan tidak ada ya Pak ya? Berarti Ya, memang tidak ada, Pak. di keterangan saja ya. Keterangan saja. Nanti kan Bapak sebagai perencana pasti membutuhkan pada saat jika di situ ada efektif, Bapak sudah tahu, sudah survei, ada lebar sama tinggi kedalaman saluran. Baik, terima kasih Mas Yoga. Halo. Bapak kok survei ya? Kalau tinggi sedimen, umpamanya saluran itu bersedimen ya, itu perlu kita survei nggak tingginya sedimen itu? Tidak perlu, Pak. Kita bisa Tidak perlu ya, melihat cukup dipoto aja ya. buat foto, Pak. Kita Ya, cuma baik. bisa melihat sedimen itu mempengaruhi, mengganggu dari saluran tersebut tidak, membuat drainase itu berfungsi atau tidak. Jika terlihat dia seperti yudit 1 meter atau 80 cm, kemudian sedimennya sampai 80%, berarti kan hampir kayak tidak berfungsi, Pak. Dianggap tidak berfungsi Ya. itu, Pak. Jadi kita ini tujuannya adalah dari saluran itu berfungsi atau tidak ya? Benar, Pak. Ya, baik. Terus penyebab lain ya, seperti apa? Kondisi topografinya yang cekung gitu, itu di catatan saja atau bagaimana? Bisa ditambahkan di catatan, Pak, yang di luar dari form survei. Ya, kemudian outlet yang tidak memiliki outlet gitu, atau outletnya terganggu itu cukup di catatan ya. Jika dalam survei selama 100 meter tersebut tidak menemukan outlet, dianggap tidak ada outlet, Pak. Tapi jika menemukan outlet, dianggap ada, terus dituliskan kondisinya sesuai dari form survei. Baik. Kalau kondisi dari saluran cukup di catatan ya. Benar, Pak. Jenis saluran enggak ada itu di situ, saya lihat yudit atau pasangan batu enggak. Oh, dia lebih ke beton, pasangan batu itu, Pak. Beton dan pasangan batu ya. Baik Pak, apa masih ada Untuk pertanyaan? jenis saluran itu, Pak, ada jenis tanah, jika kondisinya hanya tanah, ada pasangan batu, jika dia pasangan batu, ada pasangan batu bata, jika memang ada pasangan bata, atau jika yudit atau precast itu masuknya di beton. Jika tidak tahu dia bertulang atau tidak, masuknya ke beton saja, Pak. Demikian. Pak Ardis, ada yang ditanyakan lagi Pak? Bapak Ibu yang lain Pak? Bu?
Nah, Bu, pengamatan kita per 20 meter ya, Bu? Iya, Pak. 20 sampai 100. Mohon maaf, Mas. Ini kan kita nanti dapat data outputnya ke Excel ini bagaimana ya? Boleh dicontohin atau enggak dari aplikasi ke Excel nanti ekspor atau gimana gitu? Kan buat data di kita juga di konsultan gitu. Terima kasih, Mas. Sebenarnya dari materi yang saya share itu dari file LKT atau file paparan, di situ ada web bit.ly drainase BM, itu diklik akan masuk di JIS portal Bina Marga. Namun saat ini coba saya buka itu masih trouble. Tapi saya coba tadi malam sama kemarin itu masih bisa, mungkin banyak yang menggunakan. Nanti yang penting di HP kita tidak hilang, itu bisa diekspor. Kalau diklik kita bisa membuka JIS portal tersebut, nanti kita bisa melihat hasil survei kita dan bisa diekspor berupa tabel. Tampilannya seperti ini. Jika JIS portal Bina Marga ini diklik, nanti akan muncul di browser seperti ini. Kemudian ada warna merah, kuning, hijau sesuai hasil survei kita. Kemudian dari sini kita bisa mengekspor ke Excel. Demikian. Kalau tampilan Pak Yoga, Iya, Pak. tampilan Excel-nya bisa diperlihatkan bagaimana ya hasil akhir? Oh iya Pak, berarti udah ada data trackingnya ya Pak ya? Nah, ini adalah contohnya, Pak. Contoh jika kita sudah bisa mendownload dari portal JIS Bina Marga, dari hasil survei kita, itu jika bisa di-download hasilnya seperti ini. Ada STA-nya, ada koordinat intervalnya nanti per 100 meter, ada semua. Kemudian kita isinya sesuai kita pada saat survei. Hasilnya di-download seperti ini. Karena masalah server saya tidak bisa menunjukkan secara online langsung. Tapi kalau mengikuti dari link bit.ly/drainase BM nanti bisa masuk ke JIS portal Bina Marga ini untuk mengambil data survei kita ini. Demikian. Kalau yang tadi dicontohkan pada kita bisa diperlihatkan ya, ditampilkan ke Excel-nya, Pak Yoga? Untuk saat ini coba saya klik, itu masih ada trouble, Pak. Di bit.ly drainase Bina Marganya seperti ini. Masih banyak menggunakan, mungkin ada maintenance server kelihatannya, Pak, di sini. Jadi saya tidak bisa menunjukkan, karena jika kita bisa masuk di sini, kita login, kemudian kita membuka hasil survei kita yang peta tadi, bisa diklik tabelnya dan bisa kita download itu, Pak. Kalau kita ditanggung jawab di kita itu apa hasilnya ya? Sampai mana ya? Apa setelah melakukan itu dan kemudian kita kirim ke server Bina Marga cukup atau bagaimana? Bapak harus mendapatkan tabelnya itu, Pak, hasil survei. Yang penting kan Bapak hasil surveinya itu, bukan masuk ke Bina Marganya. Tabelnya kan juga selain masuk ke Bina Marga kan yang penting tabelnya hasil survei Bapak itu tadi, eksportannya itu, Pak, dari aplikasi ini. Ya, artinya kita harus sampai kepada hasil ekspor dari ke Bina Marga dan menghasilkan tabel Excel-nya ya. Benar, sampai Pak. output-nya keluar gitu. Benar, Pak.
Mas maaf mau nanya lagi Mas, kan ini waktunya surveinya harus cepat ya. Benar. Kira-kira kalau dalam 100 meter tuh membutuhkan waktu berapa menit gitu untuk satu orang? Harusnya 100 meter itu 10 menit maksimal. Maksimal 10 menit. Jadi sehari dapat sekitar 7 kilo. Sehari 7 kilo ya. Sehari 7 kilo 8 jam perjalanan. 8 jam. Ya. Oh iya Pak, maaf Pak, saya mau tanya. Ini kan survei cepat ya. Apabila dilakukan pakai odometer seperti di memakai sepeda motor, itu bisa nggak? Itu Bisa, akan keluar nggak data trackingnya? Oh bisa juga ya? Ini hasilnya poin, Pak, bukan tracking data, bukan. Hanya per 100 itu berupa poin, 1 titik gitu, Pak, pada saat kita mengirimkan data itu. Oh gitu. Ya. Iya. Benar, Pak. Oh jadi per 100 meter tinggal. Iya. Lakukan jalan kaki. Jangan lupa di-download, Pak, ya, materinya ini. Yang di chat. Ya, materinya sudah download belum? Maaf Mas Yoga, untuk estimasi waktunya dalam waktu 10 menit itu dalam 100 meter butuhnya 10 menit ya? Ya, benar, Pak. Kalau kondisinya ruasnya di pedesaan atau antar kota mungkin bisa Pak. Tetapi kalau kita surveinya di dalam kota, banyak utility dan nanti juga banyak saluran yang tertutup trotoar dan median Pak. Iya, benar, Pak. Bukan kita nyari outletnya. Nah, kalau tidak ketemu outlet, nggak usah diisi outletnya, Pak. Dalam Betul, survei Pak. 100, ya. Kan kita surveinya ini kan secara real di lapangan ya. Ya, Pak, benar. Kita juga nggak tahu kondisi di lapangan ini Ya. karena tertutup sama trotoar dan media. Ya. Dan itu pun kami dituntut untuk mencari outletnya kan gitu. Ya, Pak, benar. Ya, mungkin itu juga banyak makan waktu Pak. Kalau saya estimasinya untuk 1 hari ini efektif 3,5 kilo Pak. 3,5 kilo, Pak, ya. Oh, demikian Pak, timnya diperbanyak Pak, kalau bisa untuk mengejar waktu yang betul Pak. Timnya Pak, nggak hanya beberapa orang saja, hanya 10 orang bagi 5 tim, enggak. Ya semakin banyak orang semakin cepat Pak, demikian. Sudah, berarti kami kerahkan 6 tim. Baik, 6 tim berarti sekitar 12 orang Pak ya? Betul. 2 orang per timnya minimal. Kalau dengan 3 tim saja nanti butuh waktu 2 bulan Pak. Karena benar Pak. Nah, perharinya 3,5 kilo itu. Benar Pak. Nuwun, Mas Yoga. Baik. Bagaimana Mbak Intan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi Pak, bisa kita akhiri Zoom kita hari ini. Bagaimana Pak? Dari wilayah 3, insya Allah sudah cukup Bu. Wilayah 4? Dari tadi Cukup. Oke. Yang lain? Wilayah 1 dan 2? Nanti bila ada pertanyaan bisa langsung kontak personnya Mas Yoga ya. Sudah punya semua ya Pak, Bu. Bu. Baik. Kalau gitu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Yoga. Zoom kita akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Intan. Sudah ya. Sudah ditutup ini.